Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menandai kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Marskal Hisaichi Terauchi, Komandan Operasi Wilayah Asia Tenggara, mengundang Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman ke Dalat, Vietnam untuk membahas kemerdekaan Indonesia di bawah Badan Bentukan Jepang yang disebut PPKI. Kemerdekaan ini adalah hadiah ulang tahun Anda, Bung. Sementara itu di Jakarta, melalui siaran radio dari Belanda, Sultan Syahrir mendengar pernyataan Kaisar Hirohito yang telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Jepang sudah menyerah, Bung. Kita harus menolak kemerdekaan dari Jepang yang dibentuk oleh PPKI. Saya tidak mau memerdekakan Indonesia tanpa PPKI. Terlalu berisiko. Jepang tidak ikut campur dalam badan tersebut. Itu murni orang-orang kita. Lagi pula saya tidak yakin Kaisar akan menyerah begitu saja sama sekutu. Apapun keadaannya, saya menolak memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI. Bum sama saja membawa Indonesia ke jurang fasisme. Jangan salahkan saya kalau rakyat akan melawan. Setelah Syahrir gagal melebih Soekarno dan Hatta, anak-anak muda pimpinan Khairul Saleh dan Soekarni mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang akan melibas kita. Rakyat yang akan jadi korban. Rakyat siap mati demi kemerdekaan Indonesia, Bung. Saya mau kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Apapun itu, Bung harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebelum tanggal 24 Agustus. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Ayo tembak saya, kalau berani. Bung harus ikut kami. Sekarang. Bagi anak-anak muda, sikap Soekarno dan Hatta akan mencederai kemurnian kemerdekaan Indonesia. Mereka akhirnya menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang yang ada di Jakarta. Kalian keterlaluan. Di mana kalian bawa para pemimpin itu? Dibawa ke Rengas Dengklok, Bung, agar pemimpin itu jauh dari pengaruh Jepang. Kondisi sekarang ini Jakarta sedang genting untuk melaksanakan sidang PPKI, tapi tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi jika Bung Karno dan Bung Hatta tetap memproklamasikan tanggal 24 Agustus, itu dianggap kemerdekaan dari penjajah. Sepertinya anak-anak mudanya ada benarnya, Bung. Kemerdekaan harus kita raih sendiri, tanpa bantuan dari Jepang. Saya bersedia untuk memproklamasikan. Asal kembalikan saya dan rekan saya ke Jakarta. Apa jaminannya? Nyawa saya, taruhannya. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, Soekarno-Hatta menemui petinggi Jepang untuk memastikan kemerdekaan yang dijanjikan. Kami sudah sepakat akan menyerahkan Indonesia ke tangan sekutu. Tapi Marsikal Tarusi sudah janji akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus. Maaf, terpaksa kami batalkan. Bagaimana jika kami menolak dan tetap memproklamasikan kemerdekaan? Dengan sangat terpaksa, kami akan hentikan. Kalau perlu, dengan senjata. Beginikah sikap samurai yang kalian banggakan? Dalam keadaan kecewa akibat dikhianati, Soekarno-Hatta tidak punya pilihan lain selain memerdekakan sendiri walau terjadi pertumpahan darah. Tapi ternyata... Saya tahu ini melanggar aturan, tapi saya harus lakukan demi menjaga integritas bangsa saya. Jika Soekarno dan Hatta ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia, saya akan menjamin keselamatan kalian. Terima kasih. Pada pukul 10 malam tanggal 16 Agustus, dalam suasana genting, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berhasil menyusun teks proklamasi untuk dibacakan di pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya, kemerdekaan Indonesia tercapai atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tanpa campur tangan Jepang sedikit.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.